Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya semua kawan-kawan rekan-rekan sobat Uy? Semoga sehat walafiat dan selalu melakukan aktivitas dengan bahagia. Yang pasti jangan jomblo. Nah, kalau jomblo kesian. Nah, kali ini gue lagi bersama temen gue, kameramen. Yoi. Dan ini Kang Haris dan satu lagi Kang Alman. Dan dimana mereka selaku bintang tamu hari ini. Dan Kang Alman ini menyukai dan banyak pengalaman dalam pendakian gunung. Asalkan jangan. Nah, sebelumnya nih saya mau nanya dulu ke Mas Alman ya, ke Kang Alman. Pernah ke gunung mana aja nih? Wah, banyak itu kalau masalah gunung mah. Banyak yang sering didaki juga sih. Antara lain gunung apa aja yang paling membuat kesan misterius atau kesan terburuk? Pas kemarin itu di Gunung Slamet ngalamin benar-benar parah itu. Jadi perempuan dia lagi dapat halangan. Pas mau nanjak itu kakinya dia nggak bisa jalan. Terus ada juga yang kesurupan. Apa ada pengganggunya, Mas Aris di situ? Ya memang di situ emang terkenal angker ya. Cuman memang banyak orang yang hilang ya karena bingung mencari jalan perjalanan ya tidak tersampai-sampai gitu loh. Iya. Cuman memang terkenalnya angker daerah itu. Saya tahu persis ya. Penyebabnya apa tuh biasanya kayak gitu ya? Mungkin karena dia ngelarang peraturan di situ. Sembrono juga dalam omongan biasanya. Sembrono Ya. omongannya. Saya mau nanya nih, kan kalau di gunung kan pasti ada peraturan ya kan? Ya. Nah, biasa kalau orang yang sering melanggar tuh apa sih satu hal itu? Ya kadang ya hilang lah, disesatin jalannya. Antara itu diambil sama makhluk penjaga situnya. Soalnya kan gini, saya kan belum pernah naik gunung nih. Nah, saya pengen tahu nih. Gunung nggak bisa dipanjat. Bukan, maksud naik ya gitulah. Nah, sebelum naik gunung nih, itu peraturan yang dikasih aba-aba tuh apa? Mungkin dari pemimpinnya atau gimana, leader lah bahasanya gitu. Yang paling utama sih itu persiapan mental kita dulu. Oh, mental. Mental, peralatan, sama semuanya harus benar-benar lengkap. Dan yang satu jaga sopan santun di gunung aja. Gitu aja. Nah, untuk Kang Haris nih, saya mau nanya karena kan Kang Haris ini di dunia spiritual sudah mendalami juga ya. Yeah. Kalau misalkan ada kayak orang hilang di dalam pendakian, itu cara untuk menemukannya gimana tuh? Apakah ada besar kemungkinan ketemu kembali dalam keadaan hidup, keadaan mati? Intinya berketemu lagi ya, jasad atau secara hidupnya. Dan cara menemukannya bagaimana? Mungkin kalau secara penemuannya ya bisa itu ya keadaan mati, bisa juga keadaan hidup. Iya. Gitu. Mungkin ya memang kalau mendaki di gunung itu memang jarang orang yang hidup. Iya. Gitu. Pasti keadaannya mati. Karena di gunung itu karena saya tahu sangat angker sekali. Iya. Aura negatifnya sangat luar biasa gitu. Nah, untuk cara menemukan jasad yang sudah mati gimana tuh? Ya mungkin saya bisa mendeteksi atau netralisir gunung-gunung itu bisa. Cuman memang butuh proses. Mungkin sekian hari langsung ketemu tidak. Tapi dari sekian banyak orang juga nggak ada yang meninggal karena hilang juga sih. Ada yang ngalamin karena hipotermia, kedinginan, karena peralatan dia kurang lengkap. Iya. Terus kondisi tubuh dia juga kurang fit juga. Nah, kalau misalkan orang kedinginan nih, ya kita kan bisa buat cewek nih. Ya, Apa yang dilakukan ketika kedinginan si ceweknya itu? kasih makanan hangat-hangatan aja kayak minuman, kayak pakai sleeping bag, aluminium foil begitu aja. Buat netralin bener, kan lagi tubuhnya. sempat viral-viralnya ya. Cewek kedinginan, katanya mohon maaf ya disetujui apa bener nggak sih? Oh itu sih penindakan yang salah juga. Oh, Sebenarnya banyak cara lain, tapi itu terlalu konyol juga salahnya. tapi pernah dengar nggak kayak gitu? Iya pernah. Yang
sampai wanita disetubuhi gara-gara apa? Kedinginan. Ya. Itu kalau nggak salah di Gunung Rinjani itu. Di gunung Rinjani apa? ya? Rinjani, Di daerah mana tuh? Lombok. Oh, Lombok. Berapa hari ketika naik gunung itu? Paling kalau normal itu 2 hari 1 malam sampai 3 hari 2 hari ini 2 malam. Perjalanannya sampai puncak berapa jam? Ya kurang lebih sehari kalau cepat. Sehari. Ya, itu belum sampai puncak. Belum sampai. Baru sampai pertengahan tempat kita campingnya. Kalau kita mau ke puncak, kita harus berangkat pagi lagi. Tapi ada pos-posnya nggak? Ada setiap tempat. Oh, satu. Nah ini kan kalau Kang Aris ini kan benar-benar memahami dunia spiritual nih Kang. Iya. Nah gimana nih menurut Akang, pendapat Akang ya ketika menemukan jasad yang sudah mati ditemukan, apakah rohnya itu dijadikan budak di sana? Kan ada tuh ya cerita-cerita Ya. seperti itu ya. Iya, iya. Ada yang dijadikan budak di tempat tersebut atau apa tuh? Maksudnya gimana tuh Kang? Ya mungkin yang saya tahu bisa dijadikan dayang-dayang, anak buah Iya. yang untuk iblis-iblis di situ gitu loh. Kebanyakan memang dijadikan dayang-dayang. Oh, berarti kayak tumbal apa gimana sih? Ya semacam itu. Semacam Macam itu. tumbal. Kayak semacam udah dijadiin keluarganya dia. Nah, Jadiin keluarga. Itu faktornya kenapa bisa seperti itu? Apa mungkin dia senonoh atau gimana? mungkin yang saya tahu percis di situ memang kebanyakan orang yang kadang sombong. Oh, Merasa takabur. dia benar, Oh. kabur, bahwa dia kuat, wah saya kuat manjat ini. Buang sampah juga sembarangan. Buang Iya. sampah sembarangan, Jadi seolah-olah dia itu Nah. gua udah biasa di gunung ini. Nah, jadi dihilangin lah sama dia. Oh, berarti jatuhnya attitude-nya ya. Iya. Jaga. itu seperti itulah. Jadi Tapi- seolah-olah dia Ah. ngebanggain dirinya sendiri gitu, Ya. bahwa dia udah berpengalaman di gunung itu. Tapi kalau untuk masalah bicara kita masalah mistis nih, ada nggak sih kira-kira kayak paranormal nih dengan sengaja hiking naik gunung itu untuk mencari pusaka, bukan hanya untuk sekedar mencari hiburan ya, tapi mencari pusaka yang ada di benda-benda tersebut gitu. Ya mungkin pasti ada ya. Memang sering jejak paranormal, spiritual, jejak-jejak misterius. Mungkin emang ada banyak orang yang mengambil barang pusaka di situ. Banyak. Ya macam kerajaan, ya kan. Pusaka segala macam yang berbentuk apapun tuh banyak di situ. Nah itu kalau kita ngambil pusaka nih kan mungkin banyak juga yang belum tahu nih ya. Ya. Ngambil pusaka itu sulit atau mudah atau bagaimana nih? Apakah ada pertarungan terlebih dahulu atau apa nih? Ya, setahu saya sih sulit karena kita butuh perjuangan juga ya. Penarik-penarikan untuk pusaka. Kita juga butuh apa? Enggak, atau 1 orang atau 2 orang, ya minimal 5 orang lah untuk penarikan itu. Untuk penarikan. Karena memang resikonya sangat bahaya sekali. Kang, minta saran dong kalau misalkan naik gunung nih dan kita selamat sampai rumahnya masing-masing seperti apa? Ya, Tinggal jaga omongan aja kita, jaga omongan sopan, kita, sopan. sama adat istiadat di sana. Yang terpenting itu doa orang tua. Berarti itu. izin dulu sebelum naik. Ya, izin lah. Karena doa orang tua itu adalah penyelamat kita. Salah satu persiapan peralatan Nah. kita. Kita doa restu orang tua. Saya tuh agak penasaran nih sama untuk masalah pendaki gunung ini ya. Ya. Karena kan gini loh, ngedaki gunung itu kan masih banyak mungkin spesies-spesies langka ataupun yang sangat hewan buas lah ya. Ya. Itu pernah nggak tuh ketika mendaki ketemu harimau atau hewan buas lainnya lah? Oh belum sih kalau itu. Kalau babi hutan, Kalau babi hutan sering sampai tenda itu jebol dihancurin sama babi. Sering menurut saya. Ya. Nah itu kalau misalnya ada babi hutan tuh apa yang kita lakukan tuh? Naik ke atas pohon kita biasanya. Naik ke atas pohon. Nah pertanyaan saya, kalau nggak bisa manjat gimana? Ya udah di situ diam lari udah. nah, Ya. hal apa yang paling terkesan ketika naik gunung? Gunung apa yang paling terkesan?
Yang paling terkesan itu di Gunung Merbabu. Merbabu. Sebabnya kenapa? Karena dia sabananya itu benar-benar indah banget. Oh, air terjun. Kayak semacam rumput, sabana rumputnya. Savana. Oh, savana rumput. Iya. Jadi udah nggak kelihatan pohon-pohon lagi, sisa rumputnya aja. Itu yang paling berkesan tuh di situ. Dan di sini ada nih tentang masalah yang kita pernah viralkan juga ya, pernah viral di dunia maya itu tentang masalah bunga Edelweiss. Iya. Itu kan terkenal mahal ya. Iya. Dan di situ juga ada pasal yang mengatur untuk masalah untuk pencabutan kalau nggak salah. Iya, ada. Nah itu resikonya apa tuh ketika seorang pendaki memetik bunga Edelweiss? Kalau resikonya sih itu bisa pidana juga dan bisa denda. Katanya nggak boleh naik gunung lagi. Saya baca-baca di artikel tuh di Google. Tergantung dari kalau dari pasalnya mah itu denda sekitar 1 juta sampai 100 juta. Kalau pidana itu 1 tahunan. Oh 1 tahun. Dan dapat blacklist dari pihak Taman Nasional juga. Oh, maksud saya itu berarti nggak boleh naik gunung itu lagi ya? Iya. Oh. Taman Nasional maksudnya untuk wilayah tersebut hanya apa keseluruhan? Tergantung sanksinya juga. Apa dari ada. gunung itu aja atau semua gunung juga. Nah, saya pengen penasaran nih. Kalau di setiap gunung ada guru kuncinya nggak sih? Setiap gunung pasti ada lah. Ada. Iya. Udah pernah ketemu belum? Belum sih. Belum pernah. Iya. Selama apa naik gunung? Selama naik gunung belum pernah. Belum pernah. Dan ini untuk Kang Haris juga ada pertanyaan, Kang Haris pernah nggak sih untuk kayak menarik pusaka atau ya jejak-jejak misterius lah, kayak menarik benda-benda yang ada di mana-mana gitu, pernah nggak tuh Kang? Ya, saya sih sering untuk penarikan benda-benda pusaka ya di daerah-daerah tertentu yang atau Bogor, ya Cianjur, Tasik, sering. Dibawa nggak tuh bendanya sekarang tuh, yang salah satunya Yang mungkin kalau benda-benda itu nggak sering saya bawa, paling ya dipinta sama teman atau saya kasih mungkin benda-benda itu. Karena ya semoga nih guys buat kalian nih Edukasi lah. Kita hanya sebatas sharing edukasi, semoga dengan percakapan singkat ini ada manfaatnya gitu kan ya. Soalnya kan rata-rata kan orang naik gunung, mohon maaf ya sembarangan, naik aja atau nggak permisi. Kan permisi kan harusnya juga ya naik gunung ya. Kadang orang kan cuman gunung itu indah buat didaki, tapi dia nggak tahu cara apa itu pendakian. Pendakian itu apa di situ. Nah, berarti pentingnya kita pengetahuannya itu harus diperkuat lagi ya. Iya. Makanya kan kita bikin konten ini terutama buat edukasi, pengetahuan lebih banyak lagi yang tadinya belum tahu mungkin jadi tahu, Betul. kan? ya, Ya salah satunya sih attitude dijaga, bahasanya lah. bahasa sopan santunnya. Iya, sopan Itu santun, tata harus krama itu ya. Sama itu paling penting Harus. sekali tuh. Sama yang satu lagi tuh hormatin adat peraturan yang ada di sana. Oh, jadi peraturan adat istiadat Ya, yang mungkin ada. gini loh ya, pendapat saya mungkin banyak hal yang banyak orang juga sih yang meremehkan tentang peraturan adat istiadat. Nah, Padahal mungkin menurut wilayah tersebut itu adalah peraturan yang paling sakral. betul. Nah, Mungkin ya. seperti itu ya. Iya, kurang lebihnya. betul sekali itu. Karena jujur, yang saya tahu itu banyak orang yang meremehkan untuk peraturan adat istiadat. Ya, itu. Soalnya kan gini loh, saya kan sering banget nih lihat di YouTube, lihat artikel lah ataupun itu ya. Banyak sekali orang yang ngeremehin itu loh. Kayak contoh yang mohon maaf ya, contoh bukan pemanjat gunung sih, contoh kayak di Toraja pemakaman ya kan. Orang udah dikasih tahu jangan difoto, yang ada tulang-tulang itu kena sanksi negara. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau ada suatu tempat ada istiadat, tolonglah saling menghormati. Iya. Jangan semena-mena, gue tajir ini atau mungkin dia orang berduit, nggak boleh gitu, bener nggak? Iya, betul. Attitude juga harus dijaga. Ibarat kata rumah Anda mau nggak diganggu, kalau nggak mau diganggu saling menghormati. Ya. Gitu loh. Kayak semacam kita aja, kita datang ke tempatnya menghormati dia, Ya. dia datang ke tempat kita harus menghormati adat kita juga. Betul. Jadi saling menghormati Nah, satu sama lain ini. Betul. Ya semoga konten itu bermanfaat buat kalian semua yang menonton di YouTube kita, subscriber kita atau kawan-kawan sobat Uy, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa nanti kita akan segera coming soon untuk ngadain acara kopi bareng, diskusi bareng, bareng kawan-kawan dan bisa menambah teman juga, menambah rezeki, menambah silaturahmi. Ya. Ya. Ya mungkin ada pesan apa nih? Tahu. Saya mau nanya satu lagi boleh nggak? Ada rencana lagi kan naik gunung? Ada. Wih,
Kapan nih kira-kira? 5-6 Februari kalau nggak Maret itu. Tuh, Nah, buat kalian yang mau ngedaki gunung tanggal 5 dan tanggal 6 bisa hubungi nomor yang tertera nanti di deskripsi, dan nanti akan langsung dihubungi dengan narang hubung yang sebagai koordinator pendakian gunung. nah, kira-kira gunung apa nih rencananya? Itu Gunung Gede Pangrango Gunung Oh, Gede Pangrango. Pangrango. Lokasi di daerah Cianjur. di daerah Bogor. Cianjur. Ada ini nggak mungkin biayanya berapa? Ini berapa? Mungkin kan ntar mau ngedakiin ada yang masih bertanya nih, kena biaya berapa sih kalau ngedaki itu? takutnya kena mahal atau apa kita nggak tahu. Iya. Sebenarnya mendaki itu murah. Nah, Yang penting kita buat ada logistik sama simaksi aja. oke. Nah, untuk perkiraan berangkat nanti berapa tuh kalau untuk tanggal 5 tanggal 6? Perkiraan itu sekitarnya habis 150.000 lah. 150.000 udah termasuk logistik Simaksi itu. sama logistik. Oh, 150.000. Iya. Jadi tinggal kita bohong jajan aja lah ya. Uang jajan sama ongkos lah itu. Ongkos tuh. Oke. Buat kalian yang minat untuk mendaki, bisa nanti hubungi nomor yang diterterakan di deskripsi dan langsung berkomunikasi dengan orangnya untuk masalah mendaki gunung ataupun mungkin ada sharing-sharing cerita, dan pokoknya intinya kita nanti akan ngadain namanya diskusi bareng orang-orang yang mempunyai pengalaman banyak, kita bisa sharing-sharing lebih luas ya. Nah, makanya kalau kalian nonton jangan sungkan komentar aja. Bisa mau ngebahas apa? Insya Allah kita datangin orangnya yang Ya. benar-benar berpengalaman. Ya mungkin ya dari sebagian penonton kita mungkin ada pengalaman misterius atau pengalaman yang buruk ketika sedang di perjalanan, ketika mengendarai ataupun sedang mendaki seperti Kang Alman ini. Ya, betul. Bisa sharing-sharing ke Nanti kita. masih ikut ya tanggal 4, tanggal 5 sampai 6 Insya Allah. kita ngopi bareng di Oh, iya. alun-alun Surya Kencana. Oh, siap. siap. Tuh. Tempat yang paling indah di Jawa Barat itu. Nah, Oke. Nah buat kalian tuh, ntar gue juga ikut, oke? Oke. Nah pesan-pesan terakhir nih untuk Kang Alman dulu nih kepada para penonton, apa aja nih pesan-pesannya? Udah sih nggak ada lagi. Nggak ada pesan-pesan nih terakhir nih? Udah. Atau Kang Aris ada pesan-pesan untuk para penonton? Ya cukup. Cukup? Ya. Ya kalau pesan dari gua sih tetap support aja sih YouTube gua gitu. Kalau kau satu ingat kalian yang lagi pendaki gunung, yang pertama tadi apa nilainya attitude, Attitude, sopan santun, tata krama lah ya. saling menghormati aja. Saling menghormati itu yang paling penting. Doa dan minta restu sama orang tua. Ya. Nah, untuk keselamatan diri Anda juga. Gitu. Dan Oke. minta perlindungan kepada Allah. Ya. Itu dia. Ya, harus. Banget. Ya mungkin kalau kita ada salah kata dalam sharing-sharing edukasi ini yang kita sengaja ataupun tidak sengaja, mohon maaf, dibukakan pintu seluas-luasnya ya, karena hakikatnya kebenaran hanyalah milik Allah. Ya, semuanya terima kasih atas perhatian kalian. Yang udah nonton juga terima kasih sudah support. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.